Hai teman-teman, pada channel ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan pada masa kecil kita, yaitu permainan lokal. Permainan lokal ini tergerus oleh kehadirannya gadget. Kalian pasti ingat dong, permainan pada masa kecil kita seperti gasing, congklak, egrang, dan layangan. Itu adalah permainan yang selalu menemani pada masa kecil kita. Tetapi sekarang permainan tersebut sudah sangat jarang sekali ditemui. Anak-anak lebih sering bermain menggunakan gadgetnya. Bisa kalian lihat pada video selanjutnya. Di sana ada filosofi permainan lokal. Masa kecil kita lebih sering diwarnai dengan berbagai macam permainan tradisional, seperti permainan lompat tali, backland, main kelereng, dan masih banyak lagi. Rasanya seperti tiap hari tanpa bermain, baik bermain bersama teman maupun dengan orang tua. Namun kini seiring dengan majunya teknologi, banyak anak-anak sekarang yang tidak mengenal namanya permainan tradisional. Selain karena apabila harus kotor atau berpanas-panasan, godaan gadget juga sangat menggiurkan. Permainan tradisional kini seolah terganti dengan segala permainan game di komputer maupun di handphone. Bagi mereka, mungkin hal biasa, namun bagi kita yang pernah merasakannya, seolah ada yang hilang dari anak-anak generasi ini. Tapi siapa sangka kalau ternyata setiap permainan tradisional yang kita mainkan itu mengandung makna filosofi yang sangat dalam. Rupanya memang leluhur-leluhur kita yang menciptakan ragam permainan tradisional itu memang sengaja menyisipkan makna yang dalam. Seperti mencoba mendidik kita dengan cara mengaplikasikannya ke dalam sebuah permainan, entah kita menyadarinya atau tidak. Untuk tahu lebih lanjut permainan tradisional apa saja yang syarat akan makna, yuk langsung aja simak infonya berikut ini. Yang pertama, galasin. Galasin adalah permainan yang dilakukan berkelompok. Permainan yang bersifat menghadang lawan, dan badan yang sedang menjaga bertugas seperti pintu gerbang yang mencoba menghalau lawan yang mau melewatinya. Permainan ini ternyata mengandung makna yang dalam selain nilai kebersamaan dan juga kekompakan. Permainan mencoba menembus gerbang ini memang bermakna untuk terus berusaha melewati setiap halangan yang ada. Selain itu juga untuk menumbuhkan pemahaman bahwa di antara pintu yang tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Tentunya dengan berusaha. Yang kedua, egrang. Permainan yang menggunakan bambu sebagai pijakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui, kecuali dalam festival-festival tertentu. Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada permainan ini. Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terjaga. Makna yang terkandung dalam permainan ini adalah, saat kehidupan memang tidak berpihak pada kita, yakinlah bahwa dengan semangat diri dan percaya diri yang tinggi, semua itu akan bisa dilalui. Hasilnya, keseimbangan hidup pun akan terjamin. Yang ketiga, engklek. Engklek atau yang bisa disebut sebagai taplak ini memang dimainkan di jalan raya yang bisa digambar menggunakan kapur atau batu bata. Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu. Filosofi yang terkandung dalam permainan ini merupakan sebuah simbol dalam mencapai kekuasaan atau memiliki tempat tinggal. Hal itu tentu tidak mudah dicapai. Seseorang harus tangguh dalam menjalani segala permasalahan kehidupan yang ada. Yang keempat, congklak. Mainan ini dilakukan secara berpasangan dengan cara mengisi lubang-lubang yang ada dengan biji yang disediakan. Permainan ini memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Dalam permainan ini, terdapat 7 buah lubang di setiap sisinya, dan setiap lubang tersebut diisi dengan 7 buah biji yang sudah disediakan. 7 merupakan jumlah hari dalam satu minggu. Istilahnya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam waktu satu minggu. Permainan ini juga mengajarkan mengenai setiap hari yang kita lalui, tentu berpengaruh terhadap hari-hari selanjutnya. Begitu pula dengan orang lain. Di samping itu, permainan ini juga mengajarkan kita mengenai hal take and give, yang disimbolkan dengan mengambil dan menaruh biji pada tiap lubang tersebut. Yang kelima, home pimpa. Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya home pimpa atau gambreng untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan. Undian ini memiliki lagu yang berbunyi Hom pimpa alai hom gambreng. Namun ternyata, siapa yang tahu kalau kata hom dapat diartikan sebagai Tuhan. Sedangkan hom pimpa alai hom dapat diartikan sebagai dari Tuhan akan kembali pada Tuhan. Permainan ini seperti mengajarkan tentang kehidupan manusia yang akan kembali ke Tuhannya sesaat setelah mereka menemui ajalnya masing-masing. Yang keenam, petak umpet. Permainan yang mengharuskan kita bersembunyi dari penglihatan teman yang sedang menjaga
hingga pada saatnya kita ditemukan dan yang jaga berteriak, "Hong!" sambil disebut namanya. Maka yang ketahuan dari tempat persembunyiannya tidak dapat pergi kemana-mana, harus berdekatan terus dengan orang yang menemukannya sembari melihat permainan yang masih berlangsung hingga semuanya kumpul. Siapa yang sangka kalau permainan ini hanyalah simbol mengenai kehidupan dunia dan setelah kematian. Orang-orang yang sedang bermain bisa direpresentasikan dengan orang yang hidup di dunia. Saat mereka ditemukan, itu tandanya mereka sudah dipanggil Tuhan untuk berpulang. Hingga sebelum semuanya dipanggil Tuhan, mereka harus menyaksikan kehidupan yang ada di dunia. Dan yang terakhir, lompat tali. Permainan lompat tali mungkin banyak digunakan oleh perempuan, namun tak jarang anak laki-laki juga suka bergabung. Permainan lompat tali yang terbuat dari karet ini memang memiliki tinggi dan rintangan yang semakin tinggi. Makna dari permainan ini adalah banyaknya rintangan yang menghadang dalam kehidupan. Semakin dewasa, semakin besar juga rintangannya. Hingga pada saatnya merdeka, kita dapat terbebas dari segala macam rintangan. Yang dimaksud dengan merdeka adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ternyata sedikit atau banyak output dari ragam permainan tradisional itu memang berpengaruh pada kita. Penciptaan sebuah permainan ternyata harus dipikirkan dengan matang. Harus mengandung makna dan nilai yang dalam supaya bisa diimplementasikan di kemudian hari. Oke, sampai di sini dulu Dunia Game Flash News. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya channel YouTube Dunia Game. Bye! Yuk kita flashback sedikit. Misalnya, congklak. Congklak melatih strategi. Lalu ada kelereng. Kelereng itu melatih ketangkasan. Dan juga gak kalah seru ada lain-lainan. Apalagi kalau kita udah berlomba-lomba di udara. Nah, tapi sekarang gadget seperti smartphone dan tablet telah menjadi pilihan utama bagi anak-anak. Nah, mereka lebih sering bermain game online atau menonton video daripada bermain di luar dengan main tradisional. Nah, memang teknologi membawa banyak manfaat, tetapi sayangnya terlalu banyak waktu dengan gadget juga punya dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ini seperti kurangnya aktivitas fisik dan interaksi sosial langsung. Apa sih perbedaan bermain mainan tradisional seperti kelereng, gasing, dan congklak dengan gadget? Di sini saya mengambil contoh permainan tradisional kelereng. Bermain kelereng itu di mana kita dapat meningkatkan konsentrasi dalam pelemparan kelereng tersebut, yang dimana pada saat pelemparan kelereng tersebut tidak terlalu kencang atau pelan, dan kita bisa melemparnya tepat sasaran. Sedangkan gadget di sisi lain, bermain gadget tuh kita dapat bermain secara bersamaan, secara online. Itu kan untuk saat ini banyak game online yang bisa bermain secara bersamaan. Dan di sisi lainnya, bermain gadget itu kita melupakan permainan tradisional seperti bermain kelereng, egrang, congklak, atau permainan tradisional lainnya. Baik, kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu menghidupkan kembali mainan tradisional. Jadi, bagaimana cara kita bisa menghidupkan kembali mainan tradisional dari khas Kabupaten Karawang ini? Mengutip dari Disparbud Karawang atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang telah mengambil langkah progresif untuk mendongkrak seni dan budaya di wilayahnya. Kabid Disparbud Karawang, Waya Karmila SPD MM, menyatakan komitmennya untuk mengupgrade para seniman dan kegiatan budaya dengan fokus pada pelatihan dan inventarisasi tentang purbakala. Langkah awal yang signifikan telah dicapai dan diidentifikasi dan dokumentasi 143 situs cagar budaya, menandai tekad Disparbud Karawang dalam menjaga warisan budaya secara berkelanjutan. Waya Kamila juga mengumumkan bahwa 52 individu dari berbagai daerah telah terpilih sebagai calon pelindung budaya. Dan juga ada upaya lain yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya adalah dengan mengajak anak-anak bermain bersama. Orang tua juga bisa mengenalkan mainan tradisional sejak dini. Selain itu, kita bisa membuat acara
atau komunitas yang khusus mengajak anak-anak bermain tradisional. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan mainan tradisional, buat konten yang menarik tentang permainan, dan juga ajak teman-teman kita untuk bermain bersama. Closing statementnya adalah mainan tradisional adalah bagian dari budaya kita yang harus tetap dilestarikan. Yuk kita kurangi waktu bermain gadget dan mulai kembali ke permainan yang mendekatkan kita dengan teman dan juga keluarga. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya.